Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like, dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini sudah masuk episode ketiga pembahasan perbedaan antara Ramadan di Indonesia dan Ramadan di Malaysia. Ini bukan mau membeda-bedakan, tapi ini untuk menambah pengetahuan kita antar dua negara bersaudara ini guys gitu. Adik-beradik ya harus tahu dong apa kelebihan, apa kekurangannya. Dan perbedaan itu sudah biasa. Jadi pasti adalah perbedaan. Orang satu kampung aja kadang ada perbedaan. Satu saudara aja kadang ada perbedaan gitu kan. Gini guys, yang pertama itu gue udah bahas beberapa di episode pertama dan episode kedua. Yang kali ini adalah episode ketiga, perbedaan antara Indonesia dan Malaysia ketika Ramadan gitu. Yang pertama, di Indonesia itu guys, kalau menentukan satu Ramadan itu ada dua organisasi guys gitu. Yang organisasi yang pertama itu adalah Muhammadiyah dan NU. NU ini sejalan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan Muhammadiyah ini biasanya berbeda karena Muhammadiyah ini menggunakan hisab. Sedangkan Kementerian Agama dan juga NU itu menggunakan hilal, di mana di kesepakatan di negara-negara ASEAN, Mabim itu antaranya Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam itu, dan juga di selatan Thailand, negara-negara Islam bagian selatan Thailand, juga Filipina kalau nggak salah ya, yang Muslim itu sepakat hilalnya itu harus di atas 3 derajat. 3 derajat ini sudah bisa menentukan satu Ramadan gitu. Misalnya hari ini diteropong dan mendapatkan 3 derajat, maka besok akan puasa. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menggunakan hisab gitu guys. Itulah kenapa di Indonesia itu selalu berbeda. Selalu pasti ada beda gitu. Tapi juga ada di tahun-tahun lalu itu ada juga kesamaannya gitu. Tapi kebanyakan ya beda. Kalau enggak mesti bedanya satu hari. Kalau Muhammadiyah duluan biasanya hari Senin, yang sekarang ini kan hari Senin yang Muhammadiyah. Sedangkan di NU dan Kementerian Agama Republik Indonesia itu menentukan bulan awal Ramadan itu tanggal satunya itu hari Selasa. Jadi disitulah letak perbedaannya gitu. Iya, kita harus, ya mau tidak mau kita harus menerima perbedaan itu. Sebenarnya gue juga bingung sih, kenapa nggak disatukan aja? Kenapa nggak memilih salah satunya, atau salah satunya harus, maksudnya gini loh. Ya, penentuan satu Ramadan ini dengan penentuan hari raya biasanya itu kan ada perbedaan di Indonesia. Selalu seperti itu gitu. Pasti ada perdebatan setiap tahunnya tuh pasti ada. Kenapa nggak dimusyawarahkan lalu ditentukan salah satunya sih, yang mana yang paling benar? Iya, memang semuanya dua-duanya benar. Kenapa tidak dipilih yang paling benar lalu ditentukan agar rakyat Indonesia tidak kebingungan ketika menjelang Ramadan dan menjelang hari raya gitu. Karena perbedaannya di situ guys. Itulah di Indonesia itu ada perbedaan seperti itu selalu setiap tahun. Sedangkan di Malaysia itu ketika kerajaan mengumumkan hari Selasa, ya semua rakyat rakyat Malaysia akan berpuasa saat awal Ramadannya itu tanggal 1, hari Selasa gitu. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Ya seperti itulah, di Malaysia itu memang nggak pernah ada perbedaan antara kerajaan dengan organisasi lain gitu di dalam negaranya. Jadi semuanya ikut kerajaan. Sedangkan di Indonesia itu pasti ada perbedaan itu. Antara dua ini, Muhammadiyah dengan Kementerian Agama, ini pasti ada perbedaan gitu. Ini udah bertahun-tahun seperti ini guys gitu. Jadi itulah perbedaannya antara
negara Malaysia dan negara Indonesia guys ketika Ramadan. Yang kedua, kalau di Indonesia itu biasanya apalagi di kampungku itu udah kental dengan tradisi penyambutan Ramadan. Penyambutan Ramadan ini biasanya diadakannya makan-makan di masjid. Kalau di kampungku di masjid guys. Jadi misalnya sekarang esok mau Ramadan, mau puasa satu Ramadan itu besok gitu. Jadi malamnya itu orang-orang kampung itu bawa nasi ke masjid gitu, bawa lauk, bawa apalah semuanya, lalu doa, sholawatan gitu. Habis itu ya makan-makan lah satu kampung gitu. Dan di kampung sebelah pun sama agaknya, semuanya sama. Di kampung-kampung sebelah kampungku itu semuanya sama lah, apa ya, sama juga bertradisi seperti itu gitu. Dan kalau di Malaysia itu nggak ada seperti itu, karena dulu pernah aku tuh duduk gua nggak tahu ya kalau di tempat-tempat lain, di negeri-negeri lain seperti Kelantan, Terengganu atau Kedah, Johor gitu, aku nggak tahu. Tapi yang pasti aku pernah duduk di kawasan Melayu, kawasan orang Muslim itu nggak ada penyambutan seperti itu guys. Jadi seperti itulah perbedaannya gitu guys. Yang ketiga itu tentang tarawih ya. Tarawih di Indonesia itu biasanya itu mungkin sudah terbiasa dari dulu ya. Orang tarawih, kalau sudah tarawih itu biasanya bukan semuanya orang-orang ke masjid gitu. Kalau di sini kan orang-orang yang biasanya kalau rumah flat itu biasanya ke surau atau masjid-masjid terdekat gitu kan. Kalau di sana enggak. Jadi kalau di Indonesia itu biasanya di masjid itu paling banyak itu 10 orang sampai 20 orang gitu. Kenapa? Kenapa enggak banyak? Karena banyak orang yang mendirikan sholat tarawih di musola. Kalau di musola ya musola surau-surau kecil gitu di tempatnya masing-masing. Kadang di surau-surau kecil itu hanya 5 orang, hanya 6 orang gitu. Paling banyak itu 10 orang gitu guys. Jadi biasanya di kampungku aja tuh kalau nggak salah, yang biasanya sholat Jumat di masjid itu ya, di satu kampung itu biasanya sholat Jumat di masjid itu ketika tarawih itu kalau nggak salah ada sekitar 8 atau sampai 10 tempat tarawih gitu. Gue sampai gini dulu pernah ngusulin sama takmir masjidnya, kenapa nggak disatukan aja ke masjid gitu. Kenapa harus terpecah-pecah, semuanya mau mendirikan sholat tarawih gitu kan. Jadi kenapa nggak seperti kenapa kita nggak meniru di Malaysia? Di Malaysia tuh nggak ada seperti itu gitu. Apa ya? Ya kalau misalnya di bawah rumahnya atau di dekat rumahnya ada surau ya udah ke surau semua, ke masjid semua yang dekat dengan masjid gitu. Jadi masjidnya tuh penuh, suraunya penuh gitu. Sedangkan di Indonesia tuh nggak seperti itu gitu. Jadi orang-orang yang punya musola, punya musola kecil gitu, itu setiap tahunnya, setiap bulan puasa itu pasti mendirikan tarawih di sana. Itulah kenapa masjid apalagi di kampungku, masjid itu sepi, nggak ada orang gitu. Bahkan ya kadang 10 orang gitu yang tarawih. Karena mereka bertarawih di tempatnya masing-masing yang dekat-dekat di rumahnya gitu. Itu pun yang di musola itu paling enggak 5 orang, 7 orang gitu aja gitu. Kenapa enggak sekalian ke masjid aja gitu, kumpul di masjid aja gitu. Sama-sama sholat tarawih di masjid gitu. Kan kita satu kampung itu kadang ada sampai 8 sampai 10 tempat tarawih gitu. Itu sudah terbiasa, udah menjadi tradisi di apalagi di kawasan Jawa Timur itu sudah menjadi tradisi. Gua nggak tahu kalau di tempat-tempat lain ya, tapi kalau khusus Jawa Timur itu apalagi di tempatku itu seperti itu guys gitu. Nggak kayak nggak kompak gitu ya, kayak kompak gitu. Kenapa nggak sekalian ke masjid, kan rame masjidnya gitu, masjidnya tuh rame gitu. Kalau di Malaysia nggak seperti itu, jadi masyarakatnya itu langsung ke masjid, langsung ke surau aja, kumpulnya di surau, tarawihnya di surau gitu, jadi satu gitu. Di sana nggak ada seperti itu, nggak
Ya paling yang deket-deket di masjid. Kadang di rumahku tuh ada yang deket sekitar 100 meter dari masjid. Itu mendirikan sholat tarawih sendiri di musolahnya gitu. Kalau nggak salah ada dua yang deket dari masjid, depan rumahku tuh ada masjid guys gitu. Jadi sekitar 100 meter itu udah ada musola gitu, ada orang tarawih di sana. Jadi nggak kumpul satu kali di masjid gitu. Gue juga bingung kenapa nggak satu kali aja ke masjid gitu. Jadi itulah perbedaannya antara kita ya, antara Indonesia dan Malaysia gitu. Kalau di Malaysia itu tarawihnya lah ke surau, ke masjid itu sama-sama masyarakatnya. Di sana nggak pecah-pecah guys gitu. Ya, ya mungkin udah tradisi dari dulu ya, mau ngapain ya, ya udahlah gitu. Memang mungkin nggak bisa disatukan ya, mau gimana lagi gitu. Ya mungkin disitulah letak perbedaannya. Apapun itu, mudah-mudahan ini sekedar ya menambah pengetahuan gitu guys, menambah pengetahuan antar dua negara gitu. Di negara kita itu seperti ini, di negara Malaysia itu seperti ini gitu. Mudah-mudahan jika ada salah mohon diperbaiki guys di komentar. Kalian wajib berkomentar membenarkan jika ada yang salah di kata-kataku atau di paparan yang gue sampaikan gitu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.